Jasa pencetak secara otomatis mendapatkan kumpulan data kependudukan atau NIK kalian secara tidak langsung. Nama lengkap Anda dan tanggal lahir yang berharga itu akan berpindah tangan ke mereka. Data ini sangat berpotensi disalahgunakan seperti untuk membuat KTP aspal yang nantinya digunakan untuk banyak aktivitas jahat seperti membuka rekening bank, penampungan hasil kejahatan, atau melakukan pinjaman online. Hati-hati guys. Kita akan menjelaskan semuanya secara terperinci di sini. Namun sebelumnya jangan lupa mendukung kami dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Halo, jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy. Hari ini senang sekali dapat menemani kalian. Dan malam hari ini kita akan menyampaikan kepada kalian bahwa hati-hati dalam membuat kartu vaksin yang sekarang lagi ngetren guys. Kami sarankan atau di sini disarankan mendingan scan QR aja. Jadi nanti kita kasih tahu caranya bagaimana supaya lebih praktis guys. Tidak perlu ada kartu seperti itu dan akan lebih jelas. Kita akan menyimaknya seperti apa. Baik, sebelum kita masuk ke scan QR, resiko dibalik jasa cetak sertifikat vaksin seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, yaitu data-data kalian akan terekspos. Ya, semoga sih orangnya dapat dipercaya dan menghapus langsung. Ada beberapa yang seperti itu disarankan setelah menerima data dari kita harus segera dihapus. Jadi supaya lebih aman dan tidak disebarluaskan. Karena kalau misalkan jatuh ke tangan yang tidak tepat, bisa digunakan untuk membuka rekening bank, untuk kejahatan, atau juga melakukan pinjaman online. Dan itu sangat berbahaya sekali guys. Jadi kalian harus hati-hati karena memang itu sudah ada beberapa yang mengalaminya. Maka dari itu supaya kalian terhindar dari bentuk, kita tidak berharap seperti itu, tapi meminimalkan risiko kejahatan. Makanya malam hari ini kita akan menyampaikan kepada kalian, disarankan lebih bagus daripada cetak sertifikat vaksin, mendingan scan QR code aja. Karena sekarang beberapa mall atau transportasi umum khususnya di Jakarta sudah melakukan hal itu guys. Oke, baik. Untuk bisa berkunjung ke mall, kalian harus menunjukkan sertifikat vaksin. Bukan cuma di Jakarta guys, sepertinya bakal nanti semua kota-kota besar yang ada di Republik Indonesia ini. Jadi kalian harus menunjukkan sertifikat vaksin. Namun kami sarankan untuk scan QR aja, barcode itu guys, daripada mencetak kartu tersebut. Pemerintah akan uji coba pembukaan mal saat perpanjangan. Mungkin di Jakarta sudah berjalan sekarang ini ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini sampai 16 Agustus 2021. Pemerintah akan mensyaratkan vaksinasi bagi mereka yang ingin masuk ke pusat-pusat perbelanjaan guys. Nah, banyak orang mengunduh sertifikat vaksin tersebut dan menunjukkan kepada petugas. Yang harus diperhatikan adalah maraknya jasa percetakan sertifikat vaksin ini. Karena alasan kepraktisan agar tidak perlu menunjukkan HP dan cepat memberikan informasi, maka sertifikat tersebut dicetak. Namun karena tidak semua orang memiliki printer, maka sertifikat vaksin dikirimkan ke jasa pencetak nih. Di grup-grup WhatsApp juga sudah banyak beredar. Silakan kirim data kalian ke sini, nanti dicetakkan, dikirimin balik, bla 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 bla, seperti itu. Itu kalian harus hati-hati. Kalau kenal sih ya nggak ada masalah ya, atau mungkin saudara atau keluarga. Tapi kalau tidak kenal harus lebih waspada lagi guys. Baik,
Nah, cara ini tidak disarankan, tadi sudah dijelaskan guys. Karena ini langsung dari ahli keamanan Mabes Polri, Cyber Polri, dan juga ini ada dari Vaksinkom. Alphonse Tanujaya juga mengatakan, jasa cetak sertifikat vaksin mengandung potensi kebocoran data NIK kalian. Di situ ada nomor induk, ada nama kalian, tanggal lahir segala macam lebih jelas, dan nama kalau di KK-nya itu akan terbuka semua guys. Nama-nama yang ada di situ akan kelihatan semua. Menurut Alphonse, cara yang aman adalah menunjukkan sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi di ponsel masing-masing, atau kita bisa scan QR kode. Inilah cara yang paling aman. Nah, bagaimana sih caranya untuk melakukan scan QR dari aplikasi Peduli Lindungi ini? Sebenarnya sangat gampang guys. Jika kalian punya handphone, kalian tinggal buka aplikasi atau cari di App Store situ, lalu tulis Peduli Lindungi. Otomatis kok pada saat kalian tulis Peduli Lindungi, itu akan keluar aplikasinya. Kalian tinggal download. Setelah itu kalian login di situ, isi data-datanya, diminta data dan KTP. Ini pasti aman karena punya pemerintah guys. Nah, dari menu utama nanti ada pilihan scan QR situ guys. Jadi nanti di situ kalian sangat mudah kok kelihatan ada scan. Jadi itu nanti yang akan di scan ke dalam setiap mau masuk di mall atau kantor atau transportasi umum atau apapun itu, karena sepertinya ke depan semuanya akan melakukan hal ini guys. Ya kalau mau sih ya pakai, kalau sudah dicetak ya nggak apa-apa, kasih lihat aja cetakannya itu ya. Nah, scan QR kode yang tersedia di lokasi pintu masuk mall, tunjukkan hasil QR-nya kepada petugas atau satpam mall atau dimanapun kalian berada. Jika muncul warna hijau berarti Anda boleh masuk. Jika warna kuning, petugas akan melakukan verifikasi dulu karena berarti ada yang kurang beres di sana. Jika warna merah, Anda sudah pasti tidak akan boleh masuk guys, karena mungkin kesalahan input data mungkin atau apa. Nah, kesalahan input data ini kalian bisa cek podcast yang lalu. Di situ ada bagaimana cara merubahnya guys. Oke, kalian mungkin bertanya-tanya setelah saya download aplikasi Peduli Lindungi dan setelah login, mungkin ada proses apa nggak yang terlewati. Nah, biasa sebelum kalian login itu kan nanti akan didata dulu tuh. Jadi pilih akun kalian, akun akan menampilkan nama dan nomor telepon dan lain-lain. Setelah itu kalau data-data sudah diisi semua, pilih sertifikat vaksin lalu pilih nama kalian. Aplikasi akan menunjukkan sertifikat vaksin pertama dan kedua jika Anda sudah 2 kali vaksin. Tunjukkan kepada petugas. Oh, ini kalau misalkan kalian tidak mau scan QR, jadi bisa ditunjukkan kepada petugas. Jadi nggak usah bawa-bawa kartu, karena handphone sekarang ini udah pasti kalian bawa. Ada teman Mimin lebih bagus ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Gimana guys? Setuju atau setuju nggak? Nah, atau simpan di galeri foto kalian bisa katanya, ini bisa di save di sana. Anda bisa menunjukkan kepada petugas, jadi tidak perlu ribet juga. Kalau yang malah scan-scan gitu boleh juga karena bisa di-download. Ingat ya, lebih baik tidak mencetak sertifikat vaksin lewat jasa percetakan karena di sana ada data pribadi kalian yang harus dijaga guys. Lebih baik kita menunjukkan sertifikat vaksin dari aplikasi Peduli Lindungi yang ada di HP kita dengan cara scan QR tersebut, karena kejahatan itu bisa terjadi karena ada kesempatan dan kelalaian dari kita sendiri guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis coret-coret di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Mungkin sesama kita bisa saling melengkapi guys. Yuk, demikian podcast kita hari ini guys, mengenai QR code dari sertifikat vaksin. Disarankan tidak usah dicetak demi keamanan kita
dan tolong di-sharing supaya makin banyak teredukasi dengan konten ini dan banyak yang bisa dilindungi. Takutnya lebih bagus kita menjaga, benar nggak guys? Oke baik, kita menunggu kalian di 089530945819 bagi kalian yang pengen ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin ada sesuatu hal yang selama ini kalian tidak bisa pecahkan, masalah-masalah yang misterius di X-File dengan catatan identitas kalian bisa disembunyikan, atau mungkin kalian mau sharing. Kemarin ada beberapa teman kita terpapar COVID, dia bisa menceritakan di sini, tujuannya supaya dapat memotivasi dan menyemangati beberapa teman kita juga yang sedang perawatan di sini, boleh juga. Baik, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar dan aktifkan notifikasi. Terima kasih ya bagi yang sudah mengaktifkannya. Dan akhir kata Mimin Freddy mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata guys, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian ya, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Kalau harus keluar, patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.